Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta kita mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang senantiasa mendampingi, membantu dan melanjutkan perjuangan beliau sampai kemudian agama ini tersebar ke seluruh penjuru dunia dan sampai kepada zaman kita, alhamdulillah. Kita masuk sekarang ke bab yang pertama dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ya. Kita sudah sebutkan pekan lalu bahwa kitab ini berisi 9 atau 10 bab. Ya. 9 bab penjelasan atau 9 bab isi. Ya. Bab yang ke-10 tentang Dhabtul Alfadh. Ya. Penjelasan tentang lafaz-lafaz yang yang perlu dijelaskan. Kita masuk ke bab pertama. Qala al-muallif rahimahullah, berkata muallif Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, al-babul awwal. Ya, bab yang pertama. Nah, ini penulisan bab ini di antara tujuannya adalah untuk mempermudah bagi pembaca, ya. Membimbing kita lebih mudah memahami dan mengetahui. Ya. Karena ada metode ulama zaman dahulu atau zaman klasik ketika mereka menulis kitab itu tidak pakai bab, tidak pakai fasal, tidak, pokoknya langsung saja begitu. Ya. Jadi pembukaan langsung, dari pembukaan sampai terakhir tidak ada jeda. Ya. Tidak ada dia punya bab-bab. Ya. Jadi seperti menulis Al-Quran. Ya. Jadi Bismillah langsung, pokoknya langsung ayat ke sana sampai selesai. Ada juga metode seperti itu. Ya, kalau kita lihat kitab-kitab zaman dahulu kala, para salafus saleh atau kitab-kitab klasik, ya, itu ada di antaranya yang menulisnya begitu. Dari awal sampai akhir tidak ada dia punya tidak ada dia punya penghalang atau tidak ada dia punya jarak. Ya. Nah, itu biasa kalau kita membaca agak kesulitan kita. Ya. Biasanya kalau kita baca, kalau kita capek, ya, harus ditandai dulu sampai mana kita baca tadi. Nah, itu pun ditandai kertasnya, baru kita tandai lagi dia punya batas, ini batas baca. Ya. Dan kalau kita kembali murajaah itu lumayan kesulitan juga. Ini tentang ini di halaman berapa ini? Nah,
Nah, kalau ada bab kan kita lebih mudah ya. Oh, ini bab pertama dia. Ya, jadi lebih mudah untuk dipahami. Lebih mudah untuk dipelajari. Maka beliau Imam An-Nawawi sebagaimana yang beliau sebutkan di muqaddimah bahwa tujuan beliau menulis kitab ini kan untuk memudahkan para talibul ilmi, memudahkan orang-orang yang ingin mengetahui bagaimana berinteraksi dengan Al-Qur'an. Maka beliau mudahkan dengan memberikan bab-bab ya. Bab yang pertama beliau mengatakan fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatihi. Ya. Fi atraf, bab pertama yang menjelaskan tentang atraf. Atraf itu jamak dari kata tarfun. Ya. Tarfun itu arti aslinya ujung. Ya. Tarful ain, ujung mata. Ya. Tarfu al-izar, ujung sarung. Ya. Jadi atraf itu arti dasarnya ujung. Ya. Kalau ujung berarti dia sebagian kecil. Ya. Atau tarful Madinah. Tarful Madinah artinya di pinggir kota, ujung kota. Nah, jamaknya atraf. Dan apa yang dimaksudkan di sini? Taraf atau atraf yang dimaksudkan di sini adalah artinya beliau tidak mengungkapkan ya, atau beliau hanya mengungkapkan sebagian kecil dari keutamaan. Karena kalau mau ditulis keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an, nah itu jadi buku khusus, buku sendiri dia. Ya. Makanya karena beliau ingin seperti yang disebutkan di awalnya, beliau ingin mempermudah, ya, maka tidak beliau sebutkan semua. Ya, beliau mengatakan atrafnya saja, sebagian saja. Ya, jadi atraf di sini maksudnya sebagian saja. Sebagian saja yang saya sebutkan, kata beliau, artinya ya. Jadi beliau ingin menyebutkan sebagian dalil. Ya. Atau beberapa dalil. Dan beberapa dalil ini pun tidak disebutkan secara lengkap. Kalau ayat beliau tulis beberapa ayat dari Al-Qur'an, ya. Kalau hadis seperti yang beliau sebutkan, beliau tidak cantumkan dia punya sanad secara lengkap. Makanya disebut atraf, ya, sebagian. Min fadilati, fadilah artinya keutamaan atau keistimewaan, ya. Fadilah artinya keutamaan atau keistimewaan. Ya, keistimewaan apa? Keutamaan apa? Tilawatil Qur'an. Keutamaan tilawah. Tilawah artinya qiraah. Jadi maksudnya di sini kata para ulama kita menjelaskan maksud dari kata tilawah ini. Ya, tilawah ini dia mencakup bacaan dan hafalan. Ya. Kata tilawah itu lebih umum daripada qiraah. Kalau qiraah artinya membaca. Ya. Kalau tilawah maknanya lebih luas. Maknanya masuk ke dalamnya membaca, menghafal, ya, mempelajari. Ya. Seperti kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatluna kitaballah majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Ya. Jadi tilawah dari kata tala yatlu tilawatan. Ya, artinya membaca, menghafal, mempelajari. Ya. Maka
Kata para ulama, kata tilawah sifatnya lebih umum atau maknanya lebih luas dibandingkan qiraah. Ya. Sebagian mereka mengatakan seperti itu. Maka di sini maksudnya daripada tilawah di sini sudah mencakup membaca, ya, menghafal, mempelajari, ya, memahami, mentadaburi, ya, dan semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya. Jadi ketika kita membaca, ketika kita memahami, ketika kita mempelajari, ketika kita mentadaburi, ya, itu semuanya punya fadilah. Semuanya punya keutamaan, punya keistimewaan. Dan keistimewaannya tentu berjalan beriringan bersamaan dengan usaha yang kita lakukan. Tentu orang hanya membaca saja, keutamaannya tidak sama dengan orang membaca, kemudian mentadaburi, ya, kemudian memahami, menghafal, dan seterusnya. Ini semakin banyak yang kita lakukan terhadap Al-Quran, maka semakin besar juga keutamaannya. Apalagi sampai mengamalkan atau mendakwahkan, mengajarkan, tentu pahalanya lebih banyak lagi, keutamaannya lebih banyak lagi. Ya. Seperti yang kita sebutkan kata para ulama dalam kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Pahala balasan sesuai dengan amalan. Ya, semakin banyak amalan tentu semakin banyak pahala. Ya. Nah, begitu juga interaksi kita dan Al-Quran. Semakin banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran, tentu semakin banyak keutamaan yang didapatkan. Ya. Begitu juga semakin bervariasi, ya, dalam tanda kutip. Semakin bervariasi cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka semakin banyak juga keutamaannya. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, orang yang baru belajar membaca Al-Quran, itu tentu keutamaannya tidak sama dengan orang yang sudah mahir, ya, dari sisi bacaan. Orang yang sudah mahir dari sisi bacaan juga belum tentu keutamaannya tidak sama dengan orang yang sudah memahami maknanya. Ya, sudah bisa mentadaburi, memahami, apalagi sampai bisa menafsirkan. Ya, tentu keutamaannya lebih tinggi lagi. Makanya dalam ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, orang yang punya ilmu itu diangkat beberapa derajat. Ya, jadi semakin tinggi ilmunya, tentu semakin tinggi derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fadilah tilawatul Quran ini perlu kita ketahui, ya, supaya kita termotivasi untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, jadi bukan merasa terpaksa membaca atau berinteraksi dengan Al-Quran, tapi memang akan menumbuhkan kesadaran dan lama-lama menjadi kebutuhan. Kebutuhan kita membaca Al-Quran. Ya. Karena memang Al-Quran itu obat. Ya. Syifa'un linnas. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla. Syifa'un lima fis sudur. Ya. Obat bagi apa-apa yang ada dalam hati. Maka karena dia obat tentu dibutuhkan. Dan istimewanya Al-Quran ini bukan obat penyakit jasad. Tapi dia obat penyakit ruh. Obat penyakit ruh yang paling utama. Walaupun bisa juga dijadikan obat untuk jasad. Seperti untuk ruqyah dan lain sebagainya. Tapi yang paling utama dia adalah obat untuk ruh. Ya. Karena ruh kita itu membutuhkan
makanan, membutuhkan obat dan lain sebagainya. Ya, maka itulah fungsi atau keutamaan dari orang yang senantiasa tilawatul Quran. Ya. Bukan sekedar membacanya saja, tapi semua yang berkaitan dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Wa hamalatihi. Ya. Dan hamalahnya. Hamalatun itu jamak dari kata hamilun. Ya, hamil. Hamala yahmilu artinya apa? Membawa. Ya. Hamala yahmilu artinya membawa. Hamilun pembawa. Ya. Makanya perempuan yang ada janin di perutnya disebut hamilun. Kenapa? Karena dia bawa-bawa itu janinnya kemana-mana. Ya. Selama 9 bulan dia bawa-bawa terus. Mau masuk kamar mandi, masuk masjid, pokoknya dia bawa terus. Makanya disebut hamilun. Jadi kata hamil dalam bahasa Indonesia itu asalnya dari bahasa Arab, hamil. Ya. Hamil artinya membawa. Ya. Tapi dalam bahasa Arab, ibu-ibu hamil itu tidak disebut dengan hamilatun. Ya. Kan kalau mu'annats kan hamilatun. Ya. Kalau hamilun kan mudzakkar. Ya. Kalau hamilatun mu'annats. Tapi ibu-ibu yang hamil itu tidak pakai hamilatun. Ya. Dia disebut hamilun. Ya. Kenapa? Karena mudzakkar tidak ada yang hamil. Orang laki-laki tidak ada yang hamil. Maka wanita yang yang membawa janinnya disebut hamilun tanpa tak marbutah. Ya. Seperti itu. Dalam bahasa Arab disebut hamil. Nah, jamaknya hamalah. Ya. Hamalah sama dengan talibun, jamaknya talabah. Ya. Kalau talibun itu orang yang mencari, menuntut. Ya. Makanya talibul ilmi artinya menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, orang yang mencari. Ya. Kalau hamil orang yang membawa. Menuntut ilmu, talibul ilmi. Jamaknya bisa tulab, bisa talabah. Nah, ini juga hamalatun. Jadi hamalatun walaupun dia pakai tak marbutah tulisannya, tapi dia sifatnya umum untuk laki-laki dan perempuan. Ya, kata hamalatun sifatnya umum untuk laki-laki dan perempuan. Jadi hamalatun mudzakkar, hamalatun muannats juga. Ya. Dan orang-orang yang membawanya. Ya, di sini disebut hamalatul Quran. Orang-orang yang membawa Al-Quran. Kenapa disebut hamalah? Hamil. Ya. Ini tentu kiasan. Ya. Bahasa kiasan. Bukan sekedar membawa DP mushaf maksudnya. Tapi dia dikatakan hamil Quran karena seperti orang yang hamil itu. Ya. Bagaimana orang wanita yang hamil ketika hamil janinnya? Pokoknya dia bawa ke sana kemari, dia jaga. Ya. Ibu-ibu itu kan kalau sudah hamil dia jaga dia punya janin itu. Dia jaga baik-baik. Dia rawat, dia kasih makan, dia periksa. Kalau sekarang itu sampai di USG, ya. Ibu-ibu kalau sudah hamil dia pergi USG, dia melihat itu dia punya janin itu apakah berkembang dengan bagus, berkembang dengan baik, ada kekurangan dan lain sebagainya, ada pergerakannya, nafasnya bagaimana dan seterusnya. Kenapa? Karena dia sayang. Ya. Karena dia sayang, dia cinta. Maka orang yang membawa Al-Quran disebut hamilul Quran. Maksudnya apa? Supaya ketika kita bawa Al-Quran itu, kita bukan cuma membawa dia punya fisik mushaf saja. Tapi kita bawa dengan segenap jiwa raga kita. Ya. Disebut hamil Quran, hamalatul Quran. Ya, orang-orang yang membawa Al-Quran itu seperti ibu yang sedang membawa janinnya, yang dia rawat, dia pelihara. Ya. Dia kasih asupan gizi yang
bagus. Ya. Dia periksakan ke dokter kalau ada yang salah-salah. Kalau orang ibu yang hamil itu kalau tidak bergerak dia punya janin beberapa detik atau beberapa menit tidak bergerak, sudah khawatir dia. Tidak bergerak ini anak dalam perut. Jangan-jangan terjadi apa-apa. Pergi lagi dokter dia. Dia periksa. Untuk apa? Untuk meyakinkan dirinya bahwa janinnya tidak apa-apa. Nah, begitulah kita ketika dikatakan sebagai hamilul Quran. Kita tidak ingin untuk Al-Quran hilang. Ya. Kita tidak ingin Al-Quran yang kita bawa ini bisa hilang, bisa jatuh, pokoknya kita jaga baik-baik. Ya. Makanya disebut dengan hamalatul Quran. Orang yang membawa hamilul Quran. Orang yang membawa Al-Quran bukan hanya membawa fisik mushafnya saja, tapi maknanya jauh lebih dalam dari itu. Ya. Fisik mushafnya kita jaga, kita rawat baik-baik. Ya. Makanya kata para ulama mengatakan kalau ada Al-Quran yang robek, ya, jangan sampai itu robekannya tercecer di mana-mana. Ya. Ambil, simpan di tempat yang terhormat. Kalau ada robekan-robekan Al-Quran. Bahkan kalau ada kertas yang ada tulisan ayatnya, jangan dibuang sembarangan. Contohnya kertas dari catatan pelajaran kita. Kalau ada ayat yang kita tulis di situ, jangan sampai itu catatan berserakan di mana-mana. Apalagi sampai dikencingi oleh kucing apa semua. Harus dirawat, dihormati. Ya. Kalau ada catatan Al-Quran, ada nama Allah, ada nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya catatan itu harus dipelihara. Ya. Makanya kalau kita belajar ilmu hadis itu ada penjelasan khusus tentang dhabt. Ya. Dhabt itu artinya dhabt itu ada dua. Ada dhabtul hifdhi, ada dhabtul kitabah. Dhabtul hifdhi itu artinya orang yang hafalannya kuat. Ya. Jadi hafalannya kuat dan mutqin, namanya dhabtul hifdhi. Ya. Ada dhabtul kitabah. Dhabtul kitabah itu artinya orang yang belajar hadis dan dia pelihara dia punya catatan. Dan catatan hadisnya memang betul-betul hadis. Ya. Kalau ada orang yang mencatat hadisnya kemudian di situ ada tulisan yang lain, itu bisa membuat kualitas hadisnya jadi turun. Apalagi seperti buku kita sekarang ada gambar, kartun dan lain sebagainya itu. Nah, itu kalau catatan ilmu tidak boleh campur-campur. Namanya dhabtul kitabah. Jadi kalau catatan ilmu ya ilmu saja. Kalau mau melukis atau menggambar, cari kertas yang lain atau buku yang lain. Nah, begitu juga catatannya harus dikasih judul. Ini tentang apa ini catatan ini? Cabang ilmu apa yang dicatat? Nah, itu para ulama kita dulu. Mereka kasih nama. Makanya setiap tulisan mereka kasih nama. Ada judul kitabnya. Ya. Makanya para ulama dulu banyak kitabnya. Karena setiap kitab memuat topik-topik atau tema-tema yang tertentu. Ya. Tema-tema khusus. Maka mereka menulis kitab, mereka beri judul dia punya kitab. Ya. Supaya apa? Supaya yang dibaca di situ ketika orang membaca, orang akan paham ini maksudnya apa. Ya. Nah, apalagi Al-Quran. Ya. Makanya kalau ada catatan-catatan ayat Al-Quran, atau ada nama-nama Allah dalam buku kita, ada nama-nama Rasulullah, ya, itu
catatannya harus diperhatikan. Ya. Simpan baik-baik. Karena akan berguna di suatu saat. Ya. Suatu saat akan berguna itu catatan. Ya. Jangan dibuang sembarangan. Karena itu bagian dari apa? Bagian dari hamalah. Ya. Bagian dari makna hamil. Membawa. Ya. Orang yang membawa itu, apa yang dia bawa dia perhatikan. Jangankan bawa ilmu. Orang yang bawa kayu bakar, dia ikat baik-baik dia punya kayu bakar. Ya. Dia ikat baik-baik. Dia ikut kuat baik-baik dengan tali yang bagus supaya apa? Supaya ketika disimpan di di pundak, itu kayu bakarnya tidak kacau, tidak kocar-kacir, tidak tercecer. Itu namanya orang yang hamil, orang yang membawa sesuatu. Baik. Ini maknanya. Jadi dalam bab ini beliau akan mengungkapkan keutamaan membaca tilawatul Quran dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, sekaligus keutamaan orang yang membawanya. Ya. Jadi kita yang punya Al-Quran itu istimewa di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan merasa apa? Merasa kecil. Ya. Dalam ayat Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa. Ya. Wala tahinu, jangan kalian merasa hina, jangan merasa rendah diri. Kalau kita punya pengetahuan tentang Al-Quran, kita belajar Al-Quran, tidak usah merasa rendah diri. Tidak usah merasa hina. Ya. Wala tahzanu, dan tidak usah sedih. Ya. Bahkan kata Allah, wa antumul a'launa. Justru sebenarnya kalianlah yang punya derajat yang tinggi. Ya. Itu orangnya. Kalau tadi ayatnya atau Al-Qurannya itu punya keutamaan, interaksi kita dengan Al-Quran punya keutamaan. Nah, kita sebagai orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu juga punya keutamaan dan punya keistimewaan. Ya. Tentu di dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama-tama yang harus kita harapkan. Ya. Jadi ketika kita membawa Al-Quran, yang kita harapkan bukan keistimewaan di dalam pandangan manusia, tapi keistimewaan dalam pandangan Allah. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi tujuan. Ya. Nah, kalau kita dimuliakan oleh manusia berarti itu bonus. Ya. Tapi kalau kita tidak dimuliakan oleh manusia, tidak usah berkecil hati. Ya. La tahinu wa la tahzanu. Tidak usah berkecil hati. Ya, kalau sekarang itu kan di dunia ini memang orang kalau cuma belajar Al-Quran dianggap mau jadi apa ya, cuma Al-Quran yang kau pelajari, kamu menjadi apa? Ya. Nanti kalau kamu selesai itu apa yang kamu kerjakan? Ya. Nah, begitu kata sebagian orang. Apa yang kamu kerja nanti kalau sudah tamat menghafal Quran? Ya, bahkan banyak orang yang mencibir orang menghafal Quran. Bilang apa gunanya menghafal Quran? Ya. Tidak bisa juga nanti masuk perguruan tinggi, apa tidak tahu matematika, tidak tahu apa. Untuk apa katanya menghafal Quran? Ya, sebagian orang berpandangan seperti itu. Karena apa? Karena yang ada di dalam pandangan mereka bahwa kesuksesan itu hanya sebatas kesuksesan dunia saja. Jadi orang kalau selesai kuliah, selesai belajar, dia mendapat pekerjaan di perusahaan yang maju, bonafit, ya, gajinya mungkin 30 juta satu bulan, nah, itu baru dianggap sebagai orang yang sukses. Ya. 1 tahun bekerja sudah bisa beli mobil, ya. 2 tahun bekerja sudah bisa punya rumah mewah, nah itu sukses. Menurut sebagian pandangan sebagian orang. Ya. Ketika ada orang yang membanggakan hafalan Qurannya, hafalan Quran berapa? 10 juz. Mereka bilang,
Itu 10 juz mau bikin apa nanti? Ya. Paling jadi ustadz. Ustadz di kampung banyak yang pergi bapasul, tanam singkong. Untuk apa belajar lama-lama katanya? Kalau pulang kampung tanam ubi. Jadi ustadz bertanam ubi. Makan ubi, makan milu, dan lain sebagainya. Nah itu pendapat atau pandangan sebagian orang. Padahal Allah yang mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan bersedih, jangan merasa rendah, jangan merasa hina. Sungguhnya sebenarnya kalianlah yang derajatnya tinggi. In kuntum mu'minin. Kalau betul-betul beriman. Makanya keimanan yang juga menjadi tumpuan utamanya. Baik. Kemudian dalam bab ini beliau menyebutkan 2 ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadisnya cukup banyak. Ya. Ayat yang beliau sebutkan adalah Quran surah Fatir ayat 19 sampai 20. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Ya. Artinya sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballah, orang-orang yang mentilawah kitab Allah. Ya, kita sudah tadi menyebutkan apa arti tilawah. Ya. Bukan sekedar membaca, tapi mempelajari, mentadaburi, menghafalkan, mengamalkan, mendakwahkan. Itu masuk dalam kategori yatluna kitaballah. Innal ladzina yatluna kitaballah. Jadi di sini ada fadilah mentilawah. Ya. Ada fadilah tilawatul Quran. Ya. Fadilah tilawatul Quran. Sekaligus fadilah orang yang mentilawahnya. Ya. Jadi fadilah amalnya dan fadilah bagi orangnya juga. Sekaligus disebutkan dalam ayat ini. Karena tentu kalau membaca harus ada orangnya. Harus ada fa'ilnya. Kalau ada perbuatan, ada fi'il, berarti harus ada fa'il. Ya. Tidak mungkin ada fi'il tapi tidak ada fa'ilnya. Ya. Atau ada fa'il tapi tidak ada fi'ilnya, tidak mungkin. Karena fi'lun dan fa'ilun dia bersamaan atau berjalan beriringan. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Dan setiap fa'il pasti ada fi'ilnya. Ya. Setiap orang yang mengerjakan sesuatu pasti ada pekerjaannya. Dan setiap pekerjaan pasti ada yang mengerjakannya. Maka yatluna menggunakan fi'il mudhari'. Apa hikmah fi'il mudhari'? Di sini tidak digunakan fi'il madhi, alladzina talau. Ya. Tapi menggunakan alladzina innalladzina yatluna. Menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu menunjukkan apa? Kata para ulama kita, menunjukkan sesuatu yang dikerjakan terus-menerus. Ya. Kalau fi'il madhi kan sudah lampau.
Kalau sudah lampau berarti sudah berhenti dikerjakan. Ya. Tapi kalau fi'il mudhari, dia adalah sebuah pekerjaan yang kita kerjakan sekarang dan akan kita kerjakan terus-menerus. Maka di sini disebutkan an innal ladzina yatluna kitaballah. Orang yang sedang mentilawah dan terus-menerus mentilawah. Ya. Di sini ada isyarat tilawahnya bukan cuma satu-satu kali saja. Ya. Tapi tilawahnya secara kontinu. Ya. Atau secara istiqomah. Ya. Kontinu dan istiqomah. Tilawah. Ya. Tidak hanya membaca waktu belajar saja. Ya. Apalagi sekarang orang membaca Al-Quran. Ya. Kalau sudah selesai membaca, dikasih ijazah. Ya. Habis itu wisuda. Ya. Wisuda TPQ. Taman Pendidikan Al-Quran. Ya, ini si Fulan bin Fulan sudah menyelesaikan bacaan Al-Quran 30 juz. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Diberikan ijazah. Di wisuda, habis itu hilang. Ya. Dia hanya mendapatkan 1 lembar sertifikat saja. Berarti itu tidak yatluna. Ya. Tidak yatluna, karena dia berhenti. Nah begitu juga orang menghafal. Orang yang menghafalnya dia jaga dia punya hafalan, dia murajaah terus. Ya. Dia murajaah terus hafalannya. Makna yatluna, ya. Pakai fi'il mudhari. Orang yang mengerjakan sesuatu dan istiqomah ketika mengerjakan itu. Makanya di sini disebutkan innal ladzina yatluna. Ya. Innal ladzina yatluna. Mereka senantiasa beristiqomah dalam mempelajari Al-Quran. Jadi tidak cukup dengan setelah selesai baca, habis itu sudah, tidak. Tapi masih dipelajari karena ilmu Al-Quran itu banyak sekali. Ya. Ilmu tajwid saja itu. Lama kita belajar ilmu tajwid. Ya. Kalau kita sudah membaca Tuhfatul Atfal, sudah selesai Tuhfatul Atfal, masih ada lagi matan yang lain, masih ada lagi kitab yang lain. Ya, jadi ilmu tajwid itu juga luas sekali. Ya. Rata-rata yang kita ketahui yang umum-umum saja. Idgham bi gunnah dan sebagainya. Ya. Tapi ilmu tajwid bukan cuma itu. Kalau kita belajar lagi, itu masih banyak lagi yang belum kita ketahui. Ya. Makanya kata yatluna digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il mudhari. Ya, fi'il yang menunjukkan sesuatu yang sedang dilakukan dan akan berlangsung terus-menerus. Sampai kapan berlangsungnya itu? Ya. Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi belajar Al-Qur'an sampai kapan? Ya, sampai kita dipanggil oleh yang memberikan Al-Qur'an atau yang memfirmankan Al-Qur'an itu. Belajar terus, ya. Makanya menggunakan kata yatluna kitaballah. Ya, kitab Allah maksudnya Al-Qur'an di sini. Khusus secara khusus, ya. Walaupun secara umum kitab Allah itu ya, ada kitab-kitab yang sudah terdahulu ya, yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Nah, itu tidak ada kewajiban kita secara khusus untuk membacanya. Nah, makanya yang disebut dengan kitab Allah di sini adalah Al-Quran. Ya. Nah, orang-orang yang baca Al-Quran itu bagaimana dia punya sifat? Yang pertama, selain mereka istiqomah membaca, ya, istiqomah tilawah Al-Quran, mereka senantiasa wa aqamus shalah. Ya. Mereka aqamus shalah, mereka menegakkan salat. Jadi orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, dia harus menjaga sholatnya. Ya, harus menjaga sholatnya. Seperti kita menjaga Al-Quran, ya, makanya disebut hamil. Ya. Sebagaimana seorang ibu yang
membawa janinnya, dia jaga baik-baik. Ya. Dia berikan makanan yang bagus, dia berikan gizi yang bagus. Ya. Kalau terjadi kesalahan sedikit, dia langsung periksa ke dokter. Nah, begitu juga ketika kita menjadi hamil Quran, kita harus jaga kita punya sholat. Perbaiki kita punya sholat. Ya. Nah, terkadang kita merasa susah belajar Al-Quran, mungkin salah satunya karena kita tidak menjaga sholat. Ya. Jadi kalau ada saat-saat kita merasa susah belajar Al-Quran, maka yang pertama kita koreksi, sholat kita betul atau tidak ini. Ya, saya jaga atau tidak. Yang disebut dengan aqamus shalah, menegakkan sholat, mulai dari taharahnya seperti apa. Ya. Bersucinya seperti apa. Maka dipelajari. Jadi orang yang yatluna kitab Allah, itu tidak hanya membaca ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Ya. Tapi konsekuensi yang lainnya, dia harus juga mempelajari tentang ibadah yang paling utama dalam agama kita, itu ibadah sholat. Dia harus pelajari bagaimana cara berwudu yang benar, ya, bagaimana cara bersuci yang benar. Ya. Karena memegang mushaf itu harus dalam keadaan suci. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak wajib, tapi lebih utama, muakkad, ya, ditekankan untuk membawa mushaf, memegang mushaf dalam kondisi yang suci. Nah, kita harus belajar bagaimana cara bersuci yang bagus. Ya. Apa-apa yang membuat kita batal kesuciannya, hadas besar, hadas kecil itu apa, dan sebagainya. Nah, itu konsekuensi kita menjadi orang yang yatluna kitab Allah. Konsekuensinya kita harus aqamus shalah. Dan mengiqamah shalah, menegakkan salat, itu banyak sekali dia punya aturan-aturan. Mulai dari bersuci, ya, kemudian waktu sholat harus dijaga, kemudian rukun-rukun sholat kita harus tahu mana rukun dalam sholat, mana kewajiban, mana sunnah, ya, mana bacaan yang rukun, mana bacaan yang sunnah. Maka kita harus tahu semua. Dari sejak kita mulai takbiratul ihram sampai salam, kita harus tahu sunnah-sunnah dalam sholat, kemudian sunnah-sunnah di luar sholat. Ya. Setelah kita sholat, apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW yang harus kita kerjakan dan seterusnya. Itu dipelajari semua. Itu namanya aqamus shalah. Ya. Jadi tidak sekedar. Ya, tidak sekedar. Tapi memang betul-betul dipelajari dengan sebaik-baiknya. Ya, itu yatluna kitaballah wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan sholat. Kemudian sifat yang selanjutnya dari orang yatluna kitab Allah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan mereka berinfak, bersedekah dari apa yang kami rezekikan, kata Allah, kepada mereka sirran, secara sembunyi, wa alaniyah, dan terang-terangan. Jadi orang yang belajar Al-Quran, selain dia harus juga menegakkan sholatnya, dia harus bersemangat untuk bersedekah. Ya, semangat bersedekah. Karena itu nanti bisa menjadi apa? Bisa menjadi sebab-sebab dibukakannya pintu-pintu berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dengan bersedekah, insya Allah banyak doa yang kita dapatkan dari orang yang kita berikan. Ya. Walaupun kita tidak bilang. Ya. Tapi orang yang kita sedekahi, orang yang kita berikan, ya, ada yang mendoakan kita, dan kita tidak tahu mana orang yang mendoakan kita dan mana yang tidak. Ya. Karena ada orang yang diberikan sesuatu, setelah diberikan dia lupa orang yang memberikan. Ada. Ya. Tapi ada juga orang yang ketika diberikan sesuatu dia tidak lupa-lupa itu pemberian. Ya.
Makanya semakin banyak orang yang kita berikan, peluang untuk mendapatkan doa semakin besar. Ya. Semakin besar kita mendapat peluang untuk didoakan oleh orang. Dan doa dari orang lain untuk kita itu sesuatu yang bisa bisa menyebabkan kita mendapatkan keberkahan. Ya. Makanya orang yang paling dermawan di dunia ini siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ajwadun nas, kata Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling ajwad. Ajwad dari kata jud, orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Jadi orang yang paling dermawan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena beliau yang membawa Al-Quran. Ya, dan dalam Al-Quran disebutkan seperti ini. Maka beliau orang yang pertama melaksanakan ayat Al-Quran. Makanya beliau menjadi orang yang paling dermawan. Karena di sini ada disebutkan bahwa orang yang yatluna kitab Allah, itu sifatnya diantaranya adalah anfaqu mimma razaqnahum sirran, dalam keadaan rahasia, sembunyi-sembunyi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu orang yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat adalah warajulun anfaqa yaminuhu siapa hafal hadisnya? Ya. Seorang laki-laki yang menginfakkan dengan tangan kanannya hatta la ya'lama shimaluhu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai saking rahasianya, sampai-sampai yang diinfakkan tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Nah, itu bahasa kiasan. Ya, bahasa kiasannya artinya saking rahasianya dia berinfak, tidak ada orang yang tahu. Ya, tidak ada orang yang tahu. Ya. Dan dia tutupi, sekuat-kuatnya dia tutupi. Ya. Jangankan orang di luar rumah, orang dalam rumahnya tidak tahu. Istrinya tidak tahu. Anak-anaknya tidak tahu. Dia rahasiakan, memang betul-betul rahasia. Tapi kata Allah, wa alaniyah. Ya. Tapi tidak apa-apa juga berinfak dengan cara yang terang-terangan. Ya. Jadi dua-duanya metode berinfak boleh. Sir boleh, alaniyah boleh. Walaupun sir, berinfak secara sembunyi-sembunyi, itu lebih terjaga dari sisi keikhlasan. Lebih terjaga dari sisi keikhlasan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, apa kata Allah dalam Al-Quran? Apa dalam Al-Quran? Tentang infak. Ali Imran. Ali Imran Al-Baqarah. Al-Baqarah. Apa ayatnya? In tubdus sadaqati fani'immahi wa in tu'tuhal fuqara apa ya? Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. In tubdus sadaqati fani'immahi. Jadi kalau kalian bersedekah dengan cara bada, dengan cara terlihat, fani'immahi, maka itu sedekah yang baik. Ya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik. Artinya, dua metode bersedekah oleh Allah dibolehkan. Mau bersedekah terang-terangan silahkan. Mau bersedekah sembunyi-sembunyi silahkan. Ya.
Tapi kata Allah, yang sembunyi-sembunyi itu khair. Lebih baik. Kenapa dikatakan lebih baik? Karena dia lebih terpelihara keikhlasannya. Ya. Lebih terpelihara keikhlasannya. Ketulusannya lebih terpelihara. Ya. Walaupun tentu orang yang berinfak secara terang-terangan, kita tidak boleh menghukumi dia, oh ini riya orang ini, tidak boleh. Ya. Kalau ada orang yang berinfak terang-terangan, kita tidak boleh mengatakan sengaja dia kasih lihat supaya mau dipuji orang. Ya. Nah itu kalau kita yang bukan berinfak, tidak boleh kita hukumi. Kenapa? Karena keikhlasan itu adanya di hati. Ya bisa jadi dia berinfak dengan terang-terangan dan dia ikhlas. Bisa. Ya, dan itu banyak. Ya, tidak sedikit. Banyak orang berinfak dengan terang-terangan dan hatinya tulus. Ya. Walaupun ada juga orang yang berinfak terang-terangan, tujuannya lain. Ya. Nah itu kembali kepada siapa? Kembali kepada orang yang berinfak itu. Bagi kita yang orang lain, tidak bisa kita lihat hatinya. Ya. Jadi kalau ada orang yang memberikan kepada kita terang-terangan, kita terima saja. Ya. Dan kita berterima kasih. Ya. Dan kita doakan. Semoga diberikan balasan yang baik. Jazakallahu khair. Ya. Dan ada orang yang sembunyi-sembunyi gitu. Berinfak, maka kalau infaknya kepada kita, misalnya kepada pesantren, kita terima juga. Ya. Dan kita doakan juga. Ya. Semoga infaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Ya. Mereka mengharapkan tijarah yang tidak rugi. Tijarah, perniagaan. Ya. Perniagaan yang tidak rugi. Kenapa dikatakan amal-amal ini adalah perniagaan yang tidak rugi? Karena kita sedang melakukan perniagaan dengan yang maha pencipta. Ya. Yang memfirmankan Al-Quran. Yang menyuruh kita untuk sholat. Yang memerintahkan kita untuk berinfak. Ya. Maka orang yang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan rugi. Bahkan untungnya berlipat-lipat. Ya. Dalam ayat dikatakan wal hasanatu bi asyri amsalih. Setiap hasanah itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Ya. Membaca Al-Qur'an apalagi. Satu huruf kita baca itu sudah 10 kebaikan. Satu huruf. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa mimun harf wa lamun harf wa mimun harf. Jadi kita membaca alif lam mim 3 huruf dan 3 huruf 30 kebajikan. Maka itu adalah tijarah yang tidak akan pernah rugi. Ya. Kemudian apa kata Allah? Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah akan menyempurnakan pahala-pahala mereka dan Allah menambahkan bagi mereka dari anugerah-anugerahnya. Jadi apa yang kita kerjakan, amal soleh, tilawah Quran, iqamah shalah, infak, itu akan diberikan balasan oleh Allah yang setimpal dan akan ditambah. Wa yazidahum liyuwaffiyahum ujurahum. Balasan-balasannya akan diberikan dan akan ditambahkan. Ya. Makanya itu yang kita sebutkan tadi, bahwa setiap kebaikan akan dilipat gandakan. Dan pelipat gandaannya itu cuma Allah yang tahu lipat kali gandanya itu berapa. Ya. Apalagi kalau kita mengerjakannya ikhlas, tulus karena Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Itu pahalanya kita tidak tahu berapa jumlah. Kita tidak bisa bayangkan. Ya. Hanya Allah yang tahu. Ya. Itu disebut yaziduhum min fadlih
innahu ghafurun syakur. Sungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Syukur. Ya. Jadi Allah sangat senang kepada orang yang mengerjakan amalan-amalan ini. Ya. Dan Allah akan memberikan kepada kita ganjaran yang berlipat ganda. Makanya nama Allah itu diantaranya adalah Syakur. Yang maha apa? Yang maha berterima kasih. Ya. Tidak berarti dia butuh kepada amalan kita baru dia berterima kasih, tidak. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha apa? Maha membalas apa yang kita kerjakan itu dengan balasan yang lebih banyak, ya, yang berlipat-lipat kali ganda, dan itu balasannya diberikan di dunia dan juga diberikan di akhirat. Dunia akhirat diberikan. Ya. Makanya orang yang membawa Al-Quran, para hamalatul Quran, itu mulia di dunia dan mulia juga di akhirat. Karena mereka adalah orang-orang yang memuliakan firman Allah, maka Allah pun akan memuliakan mereka. Ya, memuliakan mereka di dunia dan memuliakan mereka di akhirat. Baik. Nah, ini dalil yang pertama yang beliau cantumkan dalam bab ini. Sudah sholat Isya. Ya. Insyaallah nanti hadis-hadisnya akan kita baca pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.